Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Sebagai bekal bagi mahasiswa UB yang akan mengikuti seleksi IISMA tahun 2023, International Office UB memberikan berbagai bekal kemampuan kepada peserta. Salah satunya yakni kemampuan Duolingo melalui pelatihan secara daring. Luki Ayu Widowati, staf International Office, menjelaskan bahwa Duolingo walaupun tidak terlalu populer, namun beberapa perguruan tinggi yang akan menjadi tujuan program IISMA di luar negeri mengakui tes ini sebagai salah satu persyaratan. Untuk itu, pihaknya memberikan pelatihan ini sebagai salah satu bekal bagi mahasiswa. Tes Duolingo menjadi salah satu persyaratan dari beberapa kampus di luar negeri yang akan menjadi tujuan peserta program IISMA tahun 2023. Meskipun tidak terlalu populer, namun kemampuan ini menjadi persyaratan yang diakui sebagai syarat masuk. Untuk itu, melalui pelatihan kepada calon peserta IISMA, International Office UB berharap calon peserta mampu menguasai tes tersebut sebagai bekal mengikuti program IISMA 2023. Nah, Duolingo ini adalah salah satu tes yang baru ya, yang tidak terlalu populer, tetapi juga dapat diterima oleh berbagai universitas, meskipun tidak semua universitas menerima itu. Jadi teman-teman tetap harus cek untuk universitas-universitas yang dituju oleh teman-teman, apakah dia menerima Duolingo ataukah menerima tes lain ya. Dan Duolingo ini juga lebih cepat ya, Bu Luki ya, harapannya untuk hasilnya gitu. Dan kalau nggak salah ada 2 kali ya, 2 kali kesempatan atau seperti itu. Jadi chance teman-teman di Duolingo itu lebih tinggi gitu. Kalau kita tahu IELTS memang agak sulit ya, IBT juga agak sulit dalam artian dia butuh proses waktu yang lama gitu ya. Dan kalau nggak salah, sepanjang pengetahuan saya, memohon dikoreksi jika saya salah, Duolingo adalah salah satu tes yang lebih terjangkau. Ya, Bu Luki ya, lebih terjangkau. Jadi di sini oleh karena itu kami di International Office menyediakan ini ya, kegiatan ini untuk memperdalam teman-teman persiapan Duolingo-nya agar istilahnya membantu gitu ya. Nanti kalau misalnya gagal yang pertama bisa gagal yang kedua. Untuk mengikuti tes Duolingo membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Hal tersebut disampaikan oleh Fitri Haryana dari Balai Bahasa UM kepada para mahasiswa UB peserta program IISMA 2023. Dalam kurun waktu tersebut terbagi menjadi 3 tahap, yakni pengenalan selama 5 menit, tes utama selama 45 menit, dan pengiriman penulisan contoh tulisan dan suara selama 10 menit. Untuk itu, Fitri mengharapkan peserta tes Duolingo untuk mematuhi durasi waktu yang ada dengan mempersiapkan diri secara matang terlebih dahulu. Mengikuti tes Duolingo membutuhkan waktu sekitar 60 menit yang terbagi dalam 3 sesi. Agar maksimal, maka peserta diharapkan sudah mempersiapkan diri secara matang sehingga dapat memaksimalkan waktu yang ada. Rangkaian tes ini harus dapat dipahami agar peserta dapat lulus dari tes Duolingo dengan hasil maksimal. Baik, teman-teman semua, eh, untuk tes Duolingo ini memang sangat berbeda dari tes-tes yang lain karena tes ini komputer based, bahkan Anda bisa menggunakan komputer Anda sendiri nanti ya. Durasi tesnya itu 60 menit. Ya. 60 menit itu bukan semuanya tes, tidak seperti itu, tetapi ada 5 menit untuk introduction dan onboarding, kayak pengenalan tesnya nanti seperti apa, bagaimana cara kemudian menunjukkan data diri kita seperti menunjukkan KTP, kemudian mulai foto seperti itu. Baru dilanjutkan dengan adaptive test yang waktunya itu 45 menit dan ini yang sungguhan benar-benar tesnya. 45 menit saja. Kemudian dilanjutkan dengan menulis sampel writing dan juga membuat sampel speaking yang nanti hasilnya akan dikirim ke institusi tujuan Anda semua. Dan ini nanti butuh waktu sekitar 10 menit. Jadi totalnya 60 menit, hanya 1 jam. Kalau tes-tes yang lain seperti IELTS itu yang
written yang hasilnya harus ditulis itu sekitar 3 jam. Kalau TOEFL itu sekitar 2 jam. Jadi ini paling pendek waktunya. Pemirsa, program kreativitas mahasiswa saat ini menjadi salah satu program unggulan nasional. Hal ini terlihat dari ribuan perguruan tinggi yang mengikuti program ini dengan lebih dari 48.000 judul yang masuk. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UB, Profesor Bambang Dwi Argo menjelaskan bahwa program PKM saat ini memiliki tingkat kompetisi yang ketat sehingga Universitas Brawijaya perlu mempersiapkan secara matang para mahasiswa dan dosen pembimbing untuk mengikuti program tersebut pada tahun 2023. Profesor Bambang Dwi Argo dari Fakultas Teknologi Pertanian melihat bahwa partisipasi yang besar dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia ini harus menjadikan UB bekerja lebih keras dan matang untuk mempersiapkan diri agar dapat meningkatkan kembali prestasi yang telah diperoleh. Persiapan ini harus dilakukan sejak dini dengan melakukan evaluasi pencapaian tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023. Namun pada tahun 2022 kemarin, yang ikut itu yang mengunggah ya, itu 1041 perguruan tinggi yang kita sempat karena dengan sistem informasi yang baik ya, semua data itu bisa kita temukan dengan baik. Namun dari sini kita bisa mendapatkan proposal sekitar 43.000 sekian ya. Dari 48.000 sekian. Kemudian dari situ maka masih ada kegagalannya karena ada proposal yang tidak berhasil melengkapi identitas, itu gagal kira-kira 11%. Pemirsa, tingkat kegagalan pada seleksi awal proposal program kreativitas mahasiswa pada tahun 2022 cukup besar mencapai 23%. Guru Besar FTPUB Profesor Bambang Dwi Argo menjelaskan dari sekitar 48.000 proposal yang masuk, hanya sekitar 37.400 yang valid untuk mendapatkan penilaian. Dari data ini, Bambang menilai bahwa persiapan untuk mengikuti program PKM ini harus matang agar proposal dari Universitas Brawijaya tidak hanya valid, namun mampu lolos tahap pendanaan. Tingkat kegagalan proposal PKM pada tahap awal tahun 2022 lalu mencapai 23%. Jumlah ini mencerminkan bahwa seleksi awal menjadi penting untuk diperhatikan agar proposal program kreativitas mahasiswa dari UB mampu melewati tahap seleksi awal hingga lolos tahap pendanaan. Aspek administrasi dan materi utama harus mendapat perhatian agar proposal PKM tersebut sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh panitia. Dan yang benar-benar siap untuk dinilai, baik itu seleksi administrasi dan substansi, itu ada 37.000 proposal lebih ya, atau kira-kira 77%. Jadi ternyata kalau kita lihat data di sini, tidak semua proposal yang diunggah itu sebelum dievaluasi secara ke administrasinya itu sudah gagal cukup banyak ya, kira-kira 23%. Dan di sini proposal dari UB juga ada ya, walaupun nggak banyak. Nah, tentunya nanti ini menjadi catatan tersendiri, terutama bagi teman-teman di FK dan FIKES ini saya kira sangat-sangat tidak menguntungkan kalau kita gagal sebelum diperiksa proposalnya. Jadi kesimpulan di sini ada 37.404 judul proposal valid ya untuk dinilai secara nasional. Dari
48.580. Badan Informasi Geospasial atau BIG turut membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia program ilmu kelautan UB. Program ini diwujudkan dengan mengirimkan tim BIG untuk menjadi tenaga pengajar tamu dalam program 3-in-1 di FPIK UB. Dr. Ratna Sari Dewi dari BIG menjelaskan bahwa pihaknya merasa senang terlibat dalam kelas ilmu kelautan dengan menjadi dosen tamu dan mentor dalam beberapa kegiatan mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan mampu menambah keilmuan mahasiswa dengan belajar studi kasus langsung mengenai ilmu geospasial yang berguna dalam ilmu kelautan. Luasnya cakupan ilmu kelautan membutuhkan beragam wawasan agar para mahasiswa ilmu kelautan memiliki wawasan yang terus berkembang dan terbaru. Untuk itu, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UB menggandeng berbagai pihak, termasuk Badan Informasi Geospasial, untuk terlibat menjadi dosen tamu perkuliahan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberi materi terbaru mengenai ilmu kelautan dalam bingkai geospasial. Menurut saya program 3-in-1 ini sangat penting dan merupakan kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dan juga universitas, di mana kita saling berbagi pengetahuan dan sharing pengalaman. Selama program ini saya memberikan materi untuk 2 mata kuliah, yaitu yang pertama terkait pemetaan sumber daya hayati laut, dan yang kedua adalah terkait pemetaan dan pemantauan lingkungan. Untuk materi yang pertama, saya berbagi topik terkait remote sensing atau penginderaan jauh, terutama untuk wilayah pesisir dan laut. Sedangkan untuk materi yang kedua, saya memberikan materi terkait bagaimana ekstraksi batimetri menggunakan satellite drive batimetri. Selain memberikan materi perkuliahan, saya juga terlibat dalam memberikan coaching untuk proposal teman-teman mahasiswa, dan juga ada suatu sesi webinar di mana kita sharing pengalaman terkait bagaimana sebagai alumni kiat-kiat untuk menghadapi prospek karir di masa depan untuk alumni ilmu kelautan. Pemirsa, bencana hidrometeorologi yang saat ini sering melanda berbagai kawasan Indonesia perlu menjadi perhatian semua pihak. Salah satu akar dari bencana tersebut adalah kerusakan lingkungan dari hulu hingga hilir. Dosen FPIK UB Dr. Sri Sudaryani menyebut bahwa perlu langkah bersama secara komprehensif untuk menjaga dan merawat lingkungan seperti das berantas. Untuk itu pihaknya menggandeng semua unsur melalui pola teknologi manajemen plan sebagai salah satu solusi untuk menjaga lingkungan das berantas yang terus tergerus berbagai persoalan yang berujung kepada bencana hidrometeorologi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, Dr. Sri Sudaryanti fokus pada upaya penyelamatan das berantas dari berbagai persoalan lingkungan. Selama ini, das berantas terus mengalami berbagai persoalan lingkungan yang menggerus fungsi utamanya. Keberadaan das berantas ini penting sebagai salah satu bagian dari ekosistem lingkungan air yang dapat mencegah terjadinya berbagai bencana alam. Dari tahun ke tahun, das itu semakin rusak. Jadi bencana hidrometeorologi itu semakin tahun semakin meningkat. Dan masalah das adalah masalah lingkungan, jadi tidak bisa diselesaikan secara sektoral, harus bekerjasama melibatkan stakeholder. Nah, dalam rangka itu kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa Sumber Berantas dan stakeholder setempat untuk bersama-sama mengidentifikasi masalah yang ada di desa Sumber Berantas, kemudian pemangku kepentingan setempat juga bersama-sama menentukan masalah pokok dan menemukan akar masalah sehingga bisa dicarikan jalan keluar. Nah, jalan keluar yang kami berikan kepada pemerintah desa setempat dan pemangku kepentingan lokal adalah dengan teknologi manajemen plan.
yaitu bersama-sama kelompok masyarakat mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat. Pengawasan pemilu berbasis masyarakat perlu terobosan yang tidak terlalu formal. Dosen Fisip UB Wawan Sobari melihat berbagai terobosan seperti kampung anti politik uang masih terlalu formal sehingga kurang efektif. Pola tersebut masih terasa top down sehingga partisipasi aktif warga masih kurang. Wawan mendorong perlunya KPU dan Bawaslu mampu mendorong munculnya inisiatif tersebut dari warga yang kemudian didukung oleh penyelenggara pemilu. Terobosan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU untuk mengajak warga ikut terlibat dalam pengawasan pemilu masih dirasakan terlalu formal, sehingga partisipasi yang diharapkan muncul masih kurang. KPU dan Bawaslu perlu merubah strategi dengan berusaha memunculkan partisipasi aktif warga berbasis kerelawanan. Ada beberapa terobosan misalkan dilakukan oleh Bawaslu dengan membuat aplikasi sehingga bisa melaporkan pelanggaran baik pada masa kampanye maupun pada masa pemilu dan sebagai masa tenang dan sebagainya itu menjadi lebih mudah gitu kan. Tetapi ternyata itu juga tidak begitu banyak juga, tidak efektif juga gitu kan. Nah, sekarang ada inisiatif lagi misalkan KPU Bawaslu itu meningkatkan semacam gerakan-gerakan berbasis masyarakat. Gerakan berbasis masyarakat itu apa? Contohnya misalkan seperti istilahnya itu bikin kampung anti politik uang misalkan, bikin kampung pemilu adil dan sebagainya. Nah, menurut saya itu bagus. Tetapi itu terlalu formal bagi saya. Justru yang bagus itu sebenarnya adalah ketika itu tidak digaungkan oleh Bawaslu, tetapi digaungkan oleh kelompok masyarakat yang berbasis kesukarelaan dari masyarakat. Kampung Jawa menggabungkan pemandangan sawah dan menu ala desa sebagai keunggulan produknya dalam bisnis kuliner. General Manager Kampung Jawa, Farid, menjelaskan bahwa konsep kampung diwujudkan dengan lokasi yang berada di tengah sawah dengan bangunan joglo Jawa Timuran. Hal tersebut kemudian ditambah dengan varian menu desa yang digabungkan menjadi keunggulan dari kuliner Kampung Jawa. Variasi menu dan lokasi menjadi daya tarik Kampung Jawa sebagai kuliner dengan konsep desa Jawa Timuran. Lokasi kuliner ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Malang dan Batu. Konsep Kampung Jawa menonjolkan suasana desa dengan harapan pengunjung dapat menikmati kenangan masa kecilnya di desa masing-masing. Jadi yang melatar belakangi kami untuk melakukan usaha ini, itu kita harus punya satu andalannya, sesuatu yang bisa diandalkan. Memang dari apa yang disebutkan tadi itu masuk semua dua-duanya kebetulan. Yang pertama, dari sisi alam, panorama, view, itu kita itu memang seolah-olah itu diajak untuk berkehidupan di dalam dunia nyata waktu zaman dulu, pedesaan tradisional ya. Jauh dari gadget, jauh dari IT, jauh dari kebisingan dan sebagainya. Makanya ada sawah dan sebagainya yang view-nya luar biasa, anginnya, kemudian bangunan-bangunan etniknya yang luar biasa, itu yang pertama. Yang kedua yang mendukung itu adalah variasi menu makan kita, Mas. Variasi makan kita itu tentunya harus disesuaikan dengan apa yang ada di dalam bentuk bangunan kita ini, yaitu jalan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di BTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.